Halo Sobat Belajar, jumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks editorial ya. Kaitannya dengan teks editorial ini, KD yang akan kita pelajari adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Materi yang akan kita pelajari hari ini ada 3. Yang pertama, pengertian teks editorial. Yang kedua, kalimat fakta dan kalimat opini. Yang ketiga, struktur teks editorial. Selamat mengikuti. Tentu Sobat Belajar sudah sering membaca koran atau media massa yang lainnya. Nah, di koran tersebut kita akan menemukan teks editorial. Bisa lihat tayangan berikut. Nah, dari 2 tayangan tersebut, kalian bisa membedakan mana yang termasuk teks editorial. Setelah mengamati 2 contoh tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa teks editorial atau sering disebut dengan teks tajuk rencana adalah artikel utama yang berisi pendapat dan sikap resmi dari media massa berkaitan dengan permasalahan yang aktual, fenomenal, dan bahkan kontroversial yang berkembang di masyarakat. Dalam KBBI disebutkan juga bahwa editorial adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar mengenai beberapa pokok masalah. Gaya penulisan dalam teks editorial atau tajuk rencana ini hampir sama dengan gaya penulisan teks eksposisi pada umumnya, yaitu bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan, atau mengevaluasi. Strategi pengembangannya mengikuti beragam pola. Ada yang menggunakan pola contoh, ada yang menggunakan pola proses, sebab akibat, klasifikasi, definisi, analisis, dan sebagainya. Sampai pada materi fakta dan opini. Tentu Sobat Belajar sudah sering mengenal istilah kalimat fakta dan kalimat opini. Kalimat fakta adalah kalimat yang berisi mengenai suatu hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuai dengan peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta dalam editorial ini berupa peristiwa dan data yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. Bisa lihat contoh berikut. Kutipan yang pertama ini adalah contoh teks editorial membahas permasalahan yang aktual, ditulis oleh tim redaksi. Kutipan yang kedua ini adalah contoh opini biasa, membahas permasalahan yang aktual, ditulis oleh seseorang atau pribadi. Contoh kalimat fakta. 1. Di tahun lalu ada sekitar 269 pengaduan tentang minimnya pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. 2. Pemerintah menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Opini atau pendapat adalah pikiran dan ide yang biasanya bersifat tidak objektif, yang tentu belum bisa disahkan kebenarannya, sehingga antara orang yang satu dengan yang lainnya bisa berbeda pendapat. Dalam teks editorial ini, opini bisa berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan juga saran. Perhatikan contoh berikut. Contoh kalimat opini. 1. Kenaikan harga itu merupakan kado tahun baru 2014 yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. 2. Pemerintah seharusnya menggunakan keuntungan besar dari hasil tambang minyak dan gas untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya kita akan menganalisis struktur teks editorial. Bagian yang pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya apa? Teks ini atau bagian ini mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian-bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa atau persoalan yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Perhatikan contoh berikut.
Contoh bagian pengenalan isu. Seorang anggota DPRD Kabupaten Wonogiri mengusulkan data penerima bantuan sosial dibuka kepada publik sebelum bantuan sosial disalurkan. Pembukaan data bisa dilakukan secara online atau ditempelkan di balai desa atau kantor kelurahan, kalau perlu hingga di rukun tetangga. Bagian yang kedua adalah penyampaian pendapat atau argumen. Pada bagian ini berisi tanggapan redaksi terhadap isu atau permasalahan yang sudah disampaikan pada bagian pengenalan isu, diberikan alasan ataupun argumen-argumen yang mendukung. Perhatikan contoh berikut. Contoh bagian penyampaian pendapat atau argumen. Data yang terbuka akan membuat masyarakat mudah berpartisipasi mengoreksi data yang salah. Misalnya ada warga miskin tak masuk data dan malah ada warga mampu yang masuk data. Sebenarnya, proses pendataan warga miskin yang layak menerima bantuan sosial dalam kapasitas individu atau keluarga pasti dimulai dari bawah. Bagian yang ketiga adalah penegasan. Ini merupakan bagian simpulan atau saran yang direkomendasikan oleh penulis. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi. Perhatikan contoh berikut. Contoh bagian penegasan. Pengecekan bisa dilakukan dengan memilih identitas kepesertaan yang diinginkan, memasukkan nomor kepesertaan dari identitas yang dipilih, dan seterusnya. Persoalannya, ketika analisis data yang muncul menunjukkan anomali, misalnya ada warga punya kartu keluarga sejahtera tapi tak masuk database, penduduk tidak miskin malah masuk data penerima bantuan sosial, dan penduduk yang benar-benar miskin malah tidak masuk dalam database. Tidak ada sistem yang real-time untuk mengoreksi. Publikasi data sejak di tingkat bawah bisa mencegah kesalahan demikian ini. Demikian Sobat Belajar, pelajaran kita hari ini mengenal teks editorial. Untuk memperdalam pemahaman dan menambah pengalaman, Sobat Belajar bisa melihat secara langsung teks editorial dari berbagai media massa yang ada, baik secara luring maupun daring. Tetap semangat belajar dan jumpa kembali dalam pelajaran selanjutnya. Salam sehat.